Shine bright up all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Faisal Haq, mahasiswa KKN PPM UGM BA002 yang bertempat di Kecamatan Payangan, tepatnya di Desa Kerta pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai edukasi pembuatan EcoBrick. Nah, perlu diketahui pada saat ini sampah, terutama sampah non-organik, sudah cukup menjadi permasalahan nyata yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, di sini saya hadir untuk memberikan salah satu solusi bagaimana memanfaatkan limbah tersebut supaya lebih bisa digunakan dan tidak segera masuk ke tempat pembuangan sampah. Nah, yang saya rekomendasikan adalah dengan pembuatan EcoBrick. Nah, apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah sebuah cara pemanfaatan limbah non-organik tanpa harus membuangnya ke tempat sampah, di mana sampah-sampah limbah non-organik tadi akan dimanfaatkan untuk digunakan sebagai alat yang siap pakai. Nah, sebelum membahas mengenai bagaimana cara pembuatannya, yang pertama saya ingin membahas mengenai jenis limbah apa saja yang cocok digunakan untuk pembuatan EcoBrick. Yang pertama ada kantong plastik. Kantong plastik di sini diusahakan adalah kantong plastik yang berukuran tipis supaya nanti dalam pembuatan EcoBrick-nya tidak terlalu susah dalam proses pemadatan EcoBrick-nya. Yang kedua ada bungkus bekas jajan. Yang ketiga ada botol plastik, di mana botol plastik ini akan digunakan sebagai wadah untuk menaruh limbah-limbah tadi. Yang keempat ada kertas-kertas sisa. Nah, selain dari 4 bahan yang sudah saya sebutkan pada kesempatan kali ini, sebenarnya masih ada banyak bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan EcoBrick. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagaimana cara pembuatan. Yang pertama saya ingin menyampaikan dahulu bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan EcoBrick. Bahannya cukup simpel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat EcoBrick sederhana dan menggunakan bahan yang pertama adalah botol plastik bekas yang tidak terpakai. Yang kedua jelas tentu saja limbah plastik seperti kantong kresek bekas, bungkus jajan, dan sebagainya. Untuk alat yang digunakan cukup mudah. Yang pertama adalah gunting, di mana gunting ini nanti berfungsi sebagai pemotong limbah saat limbah itu nanti terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam botolnya. Selain itu, kita memotong limbah-limbah menjadi kecil-kecil agar memudahkan proses pemadatan dari EcoBrick itu sendiri. Karena pada konsepnya EcoBrick ini harus disusun cukup padat sedemikian sehingga dia cukup kuat untuk menjadi alat yang akan dipakai. Lalu ada tongkat untuk memadatkan. Yang ketiga ada tali rafia. Tali rafia ini berguna untuk mengikat EcoBrick nanti menjadi satu keutuhan. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan sebagai torekat juga seperti lakban ataupun selotip. Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only
kita telah melihat bagaimana pembuatan ekobrik sederhana, dan berikutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana sih pemanfaatan dari ekobrik itu pada kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya cukup mudah untuk dibayangkan bahwa ekobrik ini ketika disusun akan dapat menjadi meja dan kursi sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar pojok kanan atas. Yang kedua, pada skala yang cukup besar dapat digunakan sebagai mini panggung, di mana ini nanti akan bisa mengurangi penggunaan kayu yang berlebihan untuk panggung dan lain-lain. Dan pada kasus yang lebih besar skalanya, ekobrik dapat dimanfaatkan untuk bahkan membangun rumah mini sebagai tempat wisata nantinya. Nah, sekian penjelasan mengenai edukasi pembuatan ekobrik dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.